Halo, ketemu lagi sama gue Ari. Di video kali ini gue mau bahas sesuatu yang jarang banget dibahas, yaitu bagaimana sih kita mau setup sebuah bisnis secara legal dengan partner kita. Berapa waktu yang lalu ada keluarga yang bertanya kepada gue, gimana sih kalau mau setup bisnis secara legal berupa PT gitu. Dan ini menjadi trigger buat gue untuk bisa membahas ini di konten, karena nggak banyak yang pas dan membahas ini. Ada banyak pertanyaan nih kalau kita mau partnership sama teman kita untuk melakukan sebuah usaha. Misalkan berapa sih saham yang harus dibagi, misalkan gue sama teman gue harus berapa persen, dia harus berapa persen. Kemudian apa saja yang harus diberikan gitu. Apakah dengan modal dibagi dua gitu kan. Terus misalkan kerjanya apa? Dia kerjanya apa, gue kerjanya apa? Fungsinya apa? Tanggung jawabnya seperti apa? Responsibility-nya kayak gimana? Kalau salah satu pihak tidak melakukan tugas bagian dan tanggung jawabnya, itu gimana dong? Kemudian, apakah harus langsung nih dijadikan legalitas berupa PT atau CV? Atau kapan waktu yang tepat untuk melegalkan usaha ini jadi PT atau CV? Atau ternyata usaha dalam bentuk PT perseorangan aja cukup? Atau mungkin kenapa kita harus partneran? Kenapa gue harus partner sama lu? Kenapa nggak sama orang lain atau pihak lain? Atau misalkan temen oke nggak sih dijadikan sebagai partner usaha? Izinkan gue coba membreakdown semua pertanyaan-pertanyaan tadi di konten ini, dan semoga ini bisa menjadi sebuah hal yang sangat-sangat bermanfaat buat lo semua. Gue mempelajari semua hal ini melalui pengalaman yang tidak menyenangkan, berharap lo tidak mengalaminya, dan berharap lo mendapatkan sebuah journey atau adventure yang benar-benar sangat-sangat baik. Semua hal yang gue ceritakan di sini ini based on pengalaman, informasi, dan pengetahuan gue, dan sangat-sangat subjektif. Bisa saja berbeda dengan teman-teman profesional lainnya. Apapun itu, teman-teman kumpulkan aja informasi ini dan teman-teman pertimbangkan. Lu pertimbangkan sendiri karena lu sebagai ownernya, sebagai foundernya, sebagai as a leadernya. Lu kumpulin informasi dan lu making your own decision. Untuk teman kita jadi partner itu oke nggak sih? Menurut gua bisa iya, bisa tidak. Tergantungnya jadi banyak nih. Dan ini variabelnya banyak dan dinamis. Apakah partner atau teman kita ini dia bisa kerja, mau bertanggung jawab, atau cuma kita mau doing business having fun aja gitu. Dan ini jadi karakter jadi penting, value jadi penting. Misalkan teman kita suka uang, semuanya orientasinya uang. Kita mungkin punya value yang berbeda. Misalnya kita orientasinya adalah kepada service, kita pengen kasih service yang lebih baik. Tapi ada teman kita pengennya uang, jadi kalau ada project yang gede, uangnya gede, wah itu diprioritaskan, didahulukan, benar-benar ngejarnya itu. Sedangkan kita mungkin ke services, dimana dia ada antrian nih, kita nggak bisa langsung tiba-tiba jump in ke project besar itu walaupun nilainya gede. Ada services atau etika atau hal lainnya demi kenyamanan existing client yang kita harus dahulukan. Itu bisa tabrakan. Ataupun misalnya skill setnya teman kita itu oke nggak, cocok nggak sama kita, atau fungsi dia benar-benar nggak dibutuhkan nggak di dalam bisnis yang mau kita jalankan bersama ini, atau dia cuma punya modal doang, dia punya duit tapi dia nggak ada skillnya, itu gimana gitu kan. Terus juga terkait dengan goodwill. Misalkan gua punya skill ya, atau gue punya network, gue punya teknologi, gue punya database gitu kan, itu bisa nggak gue jadikan sebagai modal. Jadi gue nggak setor uang nih, jadi mungkin ada pihak lain atau partner atau teman lain yang masukin uang sebagai modal, dan tapi gue masukin sebagai goodwill. Jadi gue masukin adalah misalkan gue punya teknologi ini dinilai valuasinya atau nilai daripada modal itu sekian juta atau sekian puluh juta atau sekian ratus juta, ini disertakan sebagai modal. Atau gue punya gadget, gue punya barang, gue punya mesin gitu kan, itu dimasukkan sebagai modal. Ya, jadi tercatatnya secara legalitas gue menyertakan modal, bentuknya bukan cash tapi berupa entah itu barang, mesin, aset, teknologi, atau apapun juga. Atau misalkan gue punya ruko ini jadikan usaha, jadi gue penyertaannya adalah berupa properti, bisa juga gitu. Nah, terus
sekarang bagi-bagi sahamnya berapa sih? Tergantung, kembali ke tadi. Yang disertakan nilainya berapa? Jadi harus dihitung dulu. Ini untuk menjalankan sebuah usaha ini butuh modalnya berapa sih? Modal dibagi beberapa bentuk atau kriteria lah, atau bagian lah. Ada namanya modal awal. Modal awal itu misalkan lu untuk mendirikan PT itu butuh modal berapa. Terus modal disetor sesuai dengan yang tertulis secara legal itu butuh berapa. Itu modal awal. Atau modal setup sana sini, beli mesin, beli ini itu, beli bahan baku itu berapa. Itu semua lu hitung sebagai modal awal. Ada lagi modal kerja, atau ada lagi sebutannya modal untuk operasional. Jadi lu bisa ngitung tuh, misalkan modal kerja. Untuk bisa menjalankan usaha ini setahun ke depan, lu harus proyeksi itu butuh modal berapa, gaji karyawan berapa. Kalau mau bikin website ada maintenance-nya berapa. Lu mau marketing, iklan, promosi, lu mau bayar KOL dan sebagainya, itu butuh berapa, ya kan? Belum lagi nanti kalau ada karyawan kan ada asuransinya, ya kan, ada mungkin BPJS-nya atau mungkin bonus dan sebagainya, lu mesti ngitung tuh. Ada listrik, air, telepon, semuanya itu dihitung, dikalkulasi setahun. Dalam setahun itu selain modal awal, ada modal kerja atau modal operasional ini, itu butuh berapa. Baru dihitung, oh kita setahun ini butuh segini, gitu kan. Oke, kalau gitu berarti gue punya ruko nih, jadi kita nggak usah sewa nih, tempatnya di sini aja. Ya udah, berarti mengurangi modal. Berarti kalau sewa di pasaran nilainya berapa? Berarti modal yang gue sertakan adalah senilai dengan itu. Jadi saham gue, kalau gue hanya menyertakan properti aja, berarti harga sewanya itu dikonversi ke modal. Itulah saham yang gue peroleh. Dapatnya mungkin kalau disewakan ruko mungkin setahun 30 juta misalkan. Berarti saham gue ada 30 juta di usaha itu. Misalkan kalau seluruh total butuh 100 juta, berarti gue punya saham 30%. Kalau misalkan gue mau kerja, ya kan, gue mau digaji dong as a employee, ya kan, jadi sebagai founder gue juga digaji. Nah itu juga gajinya berapa, nah itu mesti dihitung. Jadi salah satu kalau mau ngitung gaji, hitunglah misalkan gue posisi adalah sebagai marketing atau marketer. Nah untuk marketing itu gaji di market itu berapa sih? Misalkan UMR 5 juta atau mungkin 6 juta, 7 juta, ya udah itulah gaji gue gitu. Nggak serta-merta, gue founder, gue owner, gue mau 20 juta dong, nggak kayak gitu. Lihat di market. Kenapa? Karena suatu saat ketika lu mendelegasikan, lu fungsi marketing udah rapi, gue mau kerjain field yang lain nih. Lu delegasi dong, hire orang dong. Kalau lu gaji lu 20 juta, tiba-tiba orang itu jadi gaji 20 juta dong? Enggak. Jadi kenapa gaji slotnya disiapin anggarannya 7 juta? Biar siapapun yang masuk yang menggantikan posisi itu sama. Dan lu kan sebagai owner dan founder, lu kan mengisi field itu di jabatan itu. Dan lu dibayar layaknya di posisi atau di jabatan itu. Jangan serta-merta, gue mau gaji segini karena lu founder atau owner. Itu mungkin partner yang lain nggak seneng, karena profit itu jadi tergerus hanya untuk gaji lu doang. Gitu. Terus lagi misalkan, kapan waktu yang tepat untuk bisa jadikan ini sebuah legalitas berupa PT atau CV? Menurut gua angka yang terbaik ketika lu sudah bisa mencapai atau mendekati 4,8 M per tahun. Kalau lu masih jauh, ya udah lu mungkin tidak usah berupa badan hukum terlebih dahulu. Lu bisa persorangan atau jalan aja gitu kan, tanpa berupa legalitas. Kalau udah mendekati 4,8 M omsetnya dan kemungkinan konsisten, jadi lo harus ada 2 poin nih yang harus dipenuhi kalau mau legalitas. Mencapai atau mendekati 4,8 M dan konsisten. Kalau cuma sekali hit aja, setahun misalnya, dapat nih, tahun depan belum tentu nih. Sebaiknya nanti dulu, ditunda. Jadi lu mesti itu konsisten mendekati 4,8 M atau sudah mendekati lu atau sudah mencapai, lu bisa jadikan itu legal. Tapi kalau masih jauh, ntar dulu. Nah, kalau ntar dulu, lu bikin legalitasnya, ada betul faktor resiko yang muncul, yaitu pajak perseorangan lu jadi tinggi. Kan kemungkinan usaha itu akan pakai rekening bank untuk mendapatkan income atau revenue atau transferan dari klien dong. Nah, di sini kan pakai rekening salah satu dong dari pemilik dong. Atau gua nggak tahu deh kalau rekening bersama, tapi kalau rekening bersama pun kan bukan berupa badan, berarti salah satu di antara partner akan dikenakan pajak nih.
Karena kan dimana ada uang masuk nih cukup besar gitu kan. Nah itu gimana penerapannya, lu mesti bahas tuh gitu kan. Tapi itu faktor resikonya. Menurut gua lebih baik lu menanggung resiko pajak persorangan dibanding lu langsung tiba-tiba melegalkan usaha lu berupa PT atau CV seketika ya. Karena perlu tahu ini, ketika lu sudah berupa legal usahanya, lu punya tanggung jawab nih. Tanggung jawab itu kayak pelaporan pajak, SPT, lu mesti bayar pajak gitu kan. Dan mesti bikin laporan keuangan dan sebagainya. Dan ini ternyata tax time tidak mudah buat mungkin kita yang tidak di background finance, tax, atau accounting nih. Kita tidak mudah memahami, tidak mudah mengerjakannya juga, tidak mudah melaporkannya juga. Jangan sampai kita salah lapor, salah menghitung, itu jadi beresiko di kemudian hari. Betul bisa namanya delegasi ya, atau menggunakan tax consultant atau finance consultant atau siapapun itu yang mengerjakan, tapi kan itu jadi cost ya, itu jadi cost. Sehingga ketika lu mau mencapai berupa badan legalitas tersebut, lu harus mampu membiayai cost tersebut. Jadi selain kalau lu nggak bisa ngerjain kan lu mesti bayar orang. Kalau lu bayar orang berarti kan artinya lu punya profit untuk bisa membayar orang itu dong. Jangan sampai profitnya nggak seberapa, terus dibayar karena dituntut legalitas untuk membayar konsultan, lu jadi minus gitu loh. Jadi lu mesti benar-benar punya profit yang proper untuk bayar ini itu gitu. Dan udah berjalan cukup baik lah. Intinya lu punya cash flow yang baik. Ini juga jadi highlight. Cash flow itu penting. Nah, kalau cash flow-nya belum lancar, naik turun, lu harus tahu angka terendah button-nya itu di angka berapa. Kalau button-nya itu masih belum bisa cover banyak, bisa ditunda. Gitu. Lu juga perlu tahu kalau sudah berupa legalitas, PT atau CV, ada biaya salah satunya yang muncul kalau lu menggunakan virtual office. Tiap tahun biasanya itu perlu ada biaya itu kalau menggunakan virtual office. Lain cerita kalau lu skenario-nya adalah partner yang punya lokasi usaha itu. Dan ada banyak detail lainnya memang yang perlu dikupas dan dibahas. Terus juga kemarin juga ada yang nanya ya, kalau gue mau partnership sama teman gue legalitas 50-50. Jawaban gue adalah nggak bisa. Secara legal juga kayaknya nggak bisa. Notaris juga kayaknya akan nggak oke. Pasti ada salah satu pihak yang jadi mayoritas. Tadi lu perlu tahu nih, salah satu pihak itu penting untuk jadi mayoritas. Kenapa? Karena kekuatan kita as a owner dan founder itu terletak pada sahamnya kita. Kalau sahamnya kita kecil, betul jadi susah nih, gitu kan, untuk mengendalikan, untuk memberikan sanksi dan penalti untuk take rules ini perusahaan, gitu kan. Tapi lu mesti tahu nih, kenapa salah satu pihak perlu dikasih saham yang besar. Supaya nggak terjadi ribut. Coba 50-50. Kalau terjadi konflik nih, ribut nih. Dia punya power 50-50, sama, imbang. Nggak ada keputusan valid dong. Tapi akan baik misalkan kalau salah satu pihak lebih tinggi porsinya. Keputusannya dia ada ketok palu, ya udah. Yang salah satu pihak walaupun kecil, ya dia mau nggak mau. Based on a rule, dia harus follow keputusan itu, suka nggak suka gitu. Dan memang it's happen di dalam usaha, dan inilah jadi cikal bakal kemungkinan konflik. That's why partner kita atau calon partner kita atau teman kita kemungkinan akan jadi musuh dalam tanda kutip bagi kita. Banyak cerita di luaran yang gue juga pernah dengar dan gue juga pernah alami, ternyata challenging terbesar dalam usaha adalah partner ternyata. Bukan menjalankan usahanya. Betul ada challenging-nya dalam menjalankan usaha, dalam running usaha. Tapi partner ternyata jadi sebuah tantangan, sebuah dilema juga. Kalau lu udah legalitas, lu udah keikat secara legal. Kalau lu nggak seneng, nggak suka, dan mau nge-kick nih, susah, udah keikat. Apalagi kalau dia nggak mau, gue nggak mau lepas. Lu mau gimana? Dia kerja nggak bener, nggak mau kerja, disuruh nggak nurut, dia melawan terus gitu kan, porsinya kecil, lu nggak bisa nge-kick dia punya porsi di dalam saham tercatat secara legalitas lagi. Nah ini jadi susah. That's why benar-benar pilih partner dengan hati-hati di awal banget ya. Lu kenal banget sekalipun lu kenal keluarganya, itu pun nggak jamin. Jadi lu mesti kenal adalah karakternya, value-nya, sesuai nggak sama lu. Dia mau kerja nggak, proven nggak mau kerja, mau bertanggung jawab nggak. Kalau some shit happen,
dia gimana gitu kan. Bener-bener yang lu andelin yaitu karakteristik ya. Kalau aspek spiritual bisa juga jadi aspek untuk lu menilai. Bisa juga partner lu nggak kompeten nih dan lu bisa skip di awal. Lu bisa juga cari next kandidat. Dia mungkin nggak temenan. Kenapa harus berpikirnya temen gua jadi partner gua? Nggak juga kok. Lu bisa berpartner dengan orang yang mungkin baru lu kenal belum berapa lama, tapi dia kompeten, dia profesional, dia willing untuk keluarin modal, dia juga mau kerja, dia bertanggung jawab, responsibility, semuanya di handle all, semuanya dia juga lakukan sesuai porsinya, sesuai bagiannya, sesuai dealnya. Itu mungkin kandidat yang lebih proper dibanding temen lu. Nah, ini ada benar-benar banyak hal yang memang perlu lu pahami, lu renungkan, lu pikirin masak-masak sebelum melakukan partnership dengan temen lu. Apalagi kalau mau dinaikkan ke dalam level legalitas berupa PT atau CV. Saran gua untuk lu semua yang masih starter, yang masih memulai, mungkin akan baik kalau lu bikin namanya agreement terlebih dahulu. Misalkan agreement dalam bentuk tertulis, bener-bener kalau ini gimana, modalnya gua sertakan segini, lu sertakan segini, based on perhitungannya, kenapa saham gua segini, saham lu segitu, based on apa, dibikin tertulis, kemudian ada materai tanda tangan, dipegang oleh kedua belah pihak, ada 2 kopi, itu akan lebih baik gitu. Kalau memang lu mau lebih serius, ya udah bawa agreement yang sama ke notaris. Agreement-nya adalah dari notaris. Dan ini sebelum lu mencapai yang tadi gue sebut 4,8M dengan cash flow-nya lancar dan konsisten. Ini mungkin jadi pegangan lo terlebih dahulu. Bisa juga ditambahkan dalam agreement tersebut di mana kalau ini misalkan sudah mencapai kriteria tertentu, misalkan omsetnya sekian, atau misalkan cash flow-nya sekian, ini bisa dibawa menjadi dasar untuk menjadi legalitas nantinya. Nah, itu lebih baik dibanding lu tiba-tiba langsung, yuk kita partnership, kita bikin PT atau CV bersama. Menurut gua kurang terlalu wise karena ada faktor resikonya juga, resiko dari partner, resiko juga legalitasnya yang menyertai ketika lu sudah berupa badan. Itu dari gua, semoga video ini bisa memberikan manfaat buat lu semua dan memang ini video panjang banget, tapi is okay lah, paling nggak lu perlu tahu kalau memang mau ngobrol lebih lanjut terkait dengan hal ini ke gua, please welcome bisa untuk reach gua. Itu aja, see you, bye.